Shalom, Bapak Ibu Saudara, menyambung renungan kita yang kemarin mengenai garis kehidupan kita masing-masing yang sudah tertulis. Barangkali sebaiknya saya baca aja Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kita sudah bahas bahwa kehidupan kita masing-masing sudah digariskan, ya, sudah tertulis sudah sebelum kita ada. Bapa di sorga yang menjadi skenario-nya, saudara kehidupan kita, dan kita harus menjalaninya hari lepas hari, ya. Nah, di sini Paulus kita jadikan contoh bagaimana dia mengatakan di akhir kehidupannya dalam surat Timotius, dia katakan, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, mari kita melihat bahwa perkataan Paulus dia mencapai garis akhir itu bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan atau dia menyimpang daripada pimpinan Tuhan. Mari kita baca ya perjalanan Paulus itu sewaktu dia mau perjalanan misi yang ketiga, ketika dia mau ke Yerusalem. Itu sebenarnya sudah diperingati oleh murid-murid oleh bisikan roh. Saya bacakan dulu ya. Kisah Para Rasul 21. Ini di Tirus kejadiannya setelah Paulus bertemu dengan para penatua Efesus di Miletus. Dia di sinilah Lukas mencatat Kisah Para Rasul 21 ayat 4. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Jadi sudah dinasihati oleh Roh Kudus, jangan pergi ke Yerusalem. Itu nasihat Roh Kudus melalui murid-murid yang di Tirus itu. Kemudian akhirnya karena Paulus tidak mau dengar, datang Nabi Agabus, ya. Itu dinubuatkan, diambil ikat pinggang Paulus, ikat kaki tangannya sendiri. Dia bilang, demikianlah kata Roh Kudus, orang ini akan diikat, ya, diikat oleh orang-orang Yahudi dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Di situ ayat 12 dibilang murid-murid itu juga nasihatin Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus begitu keras dia bilang, aku tetap harus pergi ke Yerusalem, bahkan kalaupun mati di sana. Nyatanya dia nggak mati, ya. Dia ditangkap, kita tahu, dibawa akhirnya ke Roma, diadili, di penjara 2 tahun dan sebagainya. Dan akhirnya dia keluar lagi, ya, dari penjara pertama di Roma, dia keluar lagi, dia pelayanan lagi di sekitar Pulau Kreta. Disitulah dia menulis surat 1-2 Timotius dan juga Titus, ya. Nah, tapi Paulus di akhir kehidupan di 2 Timotius dia bilang, aku telah mencapai garis akhir. Jadi pengertian mencapai garis akhir itu bukan berarti kita tidak pernah salah, ya, dalam mengikuti pimpinan Tuhan. Ini poin pertama yang perlu kita renungkan, ya, bahwa kita bisa mencapai garis akhir, ya, walaupun kita kadang salah, ya, dalam mendengar suara Roh Kudus atau mengikuti pimpinan roh. Yang satu, ya. Yang kedua, mari kita berjalan masing-masing menempuh jalan sendiri. Kalau banyak orang bilang kita punya sepatu sendiri, orang lain tidak akan ngerti jalan garis kehidupan kita, nggak ngerti. Dan kita pun tidak perlu mencoba menjelaskan jalan hidup kita kepada orang lain, ya. Tidak perlu juga kita mencari simpati dari orang lain akan perjuangan kita. Kita nggak perlu cari hormat dari manusia. Ini jalan kita. Ini garis kehidupan kita, ini perlombaan kita. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada urusan dengan orang lain, ya. Jadi nggak usah urus kehidupan orang lain. Tapi kalau memang tugas kita salah satunya adalah menyatakan kesalahan, kan itu pun ada firman Tuhan bilang, kan, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah. Ya, kita lakukan itu. Tapi apakah nanti respon orang lain bagaimana? Itu bukan urusan kita. Urusan kita, garis kehidupan kita adalah nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah, kan begitu, ya. Nah, jadi yang kedua, poin kedua kita harus renungkan, kita jalanilah garis kehidupan kita, nggak usah resek sama orang lain, ya. Nggak usah banding-bandingkan juga dengan orang lain, nggak usah ingin orang lain coba ngerti jalan kita dan sebagainya, ya. Nggak perlu itu. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan menghadap nanti masing-masing kepada hakim yang adil. Kalau Paulus bilang di sini di 2 Timotius 4 itu dia bilang, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim
yang adil pada harinya. Artinya pada kedatangan Tuhan Yesus, dia datang sebagai hakim. Nah, disitulah kita akan dinilai. Apakah bagaimana dengan garis kehidupan kita, perjalanan kita, dan sebagainya. Hakim yang adil. Jadi adil lah, percaya aja ya. Anda usah kita juga iri sama orang lain, jalan orang lain, perjuangan orang lain, hasil-hasil orang lain. Itu nggak perlu, lucu juga ya. Karena kita nggak ada urusannya kok ya, masing-masing nanti sendiri-sendiri. Suami istri pun sendiri-sendiri menghadap pengadilan Kristus ya. Nggak ada yang bareng-bareng gitu, nggak ada. Masing-masing sendiri dan Tuhan adil untuk menilai kita ya. Pastilah ya. Kalau di dunia ini saat ini, apalagi di dunia kekristenan juga nggak ada keadilan itu. Pengkhotbah 3:16 sudah bilang, di pengadilan pun tidak ada keadilan. Dunia kekristenan pun tidak adil. Bisa yang lurus jadi bengkok, yang bengkok jadi lurus, tergantung mayoritas, pandangan mayoritas dan sebagainya. Jadi nggak usah juga kita cari keadilan lah di dunia ini. Nantilah kita ketika kita bertemu dengan pengadilan Kristus, disitulah ada hakim yang adil yang akan menilai bagaimana perjalanan hidup kita dan perjuangan kita. Jadi ini renungan kita menyambung yang kemarin. Mari kita jalani garis kehidupan yang sudah ditentukan Bapa bagi kita. Jalan itu hari lepas hari dengan sukacita, dengan bersyukur, ya, tak usah lihat kiri kanan. Mari kita mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Mari kita mencapai garis akhir. Haleluya. Amin.